Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan, diberikan keistiqomahan dan kekompakan bagi ayah bunda sudah barang tentu. Kekompakan dan Allah memberikan kita satu hal yang paling penting di dalam pengasuhan itu adalah koneksi. Nah, kita nanti akan bicara soal koneksi nih Kang Rifki. Kenapa kita berteriak kepada anak-anak, kenapa kita marah-marah pada anak-anak, kenapa kita sampai urat lehernya ngotot keluar gitu. Kata para ahli adalah karena mungkin persoalan yang paling besar itu Kang Rifki persoalan koneksi. Bisa jadi koneksinya koneksinya nggak begitu kuat sehingga membutuhkan ada ekstra untuk teriak-teriak gitu. Nah, ayah bunda, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salam salam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kang Rifki harusnya pemain utama nih yang di dulu ya, tapi Ustadz Benri mengamanahkan ke saya. Nanti setelah itu mungkin Ustadz Benri. Nah, ada lagi bintang utamanya nih Kang Rifki, yaitu Kak Hilman Al-Madani. Nah, beliau sebenarnya sangat menguasai persoalan ini gitu ya, karena beliau seorang psikolog dan konselor juga gitu, udah tahunan gitu, dan ini pekerjaan harian-harian beliau. Mudah-mudahan nanti kita sama-sama semangat menunggu apa yang beliau sampaikan. Nah, ayah bunda yang bilang Allah Subhanahu wa taala, saya izin untuk share bahan-bahan nih Kang Rifki. Mudah-mudahan ini berguna buat kita insya Allah. Judulnya adalah Mendidik Bukan Melukai. Nah gitu Kang Rifki ya. Ini agak-agak sedikit telenovela gitu loh Kang judulnya. Jadi Mendidik Bukan Melukai. Ini sebenarnya Kang, saya mengambil judul ini dari buku yang pernah saya terbitkan, Berayah Ada Ayah Tiada gitu. Buku itu sebenarnya kita tulis. Saya menulis sebenarnya anak-anak yang menulis. Anak-anak yang dikategorikan father hanger waktu itu. Father hanger dari Deddy Isus ya. Jadi mereka menulis buku, menulis apa yang mereka rasakan, mereka rasakan terhadap ayah dan ibunya, terutama ayahnya. Kemudian saya membantu sedikit-sedikit dan kemudian kita terbitkan buku itu. Hampir semuanya Kang Rifki adalah yang keluar dari tulisan mereka itu adalah mereka itu sebenarnya ingin dididik gitu ya. Mereka ingin dididik bukan untuk dilukai. Mereka sebenarnya bukan melawan gitu Kang Rifki ya. Bukan melawan, bukan memberontak, tidak gitu. Tapi mereka sebenarnya persoalannya adalah tadi yang saya sebutkan itu. Jadi belum terkoneksi, tapi kemudian koreksinya sudah jalan gitu ya. Kamu kenapa harus di sana? Duduk sana awal begitu loh Kang Rifki. Duduk aja, cuci piring nggak gitu loh Kang gitu. Jadi koreksinya sudah masuk duluan, tapi nggak ada koneksi, belum terjadi koneksi. Sehingga terjadi luka-luka itu. Nah, ayah bunda yang mulia Allah Ta'ala, ini saya mengawali diskusi kita malam ini dengan judul ini. Jadi anak-anak itu sebenarnya yang diinginkanlah didiklah aku, bukan lukai aku gitu. Nah, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dahulu kita sering melihat anak-anak kita yang dulu tampil manis gitu, terus tiba-tiba keras kepala gitu menurut kita ya Kang Rifki, sehingga kita harus mengeluarkan ekstra gitu yang tadi disebut Kang Rifki, harus berteriak gitu, mau sengaja nggak sengaja gitu, atau mengeluarkan atau bahasa tubuh yang tidak terlalu baik untuk tumbuh kembang anak-anak kita. Apakah benar anak kita melawan gitu? Misalnya dia dari tumbuh kembangnya dari umur 2 tahun ke 3 tahun, apakah benar dia melawan gitu? Apakah benar dia sudah memberontak gitu Kang Rifki ya? Kadang-kadang kita berpikiran bahwa ya Allah kok anak dulu manis banget gitu ya, disuruh apa-apa mau gitu. Sekarang kok bilang apa, kadang-kadang disuruh kita nyuruh 5 menit baru dia ngelihat ke kita gitu ya. Kemudian disuruh apa baru mengerjakannya setengah jam kemudian gitu. Apakah benar mereka itu sudah melawan kita? Nah, ini yang harus kita tanyakan lebih dahulu gitu. Apakah memang mereka itu sudah memberontak atau tidak gitu ya? Tidak mau menuruti apa yang kita kerjakan. Nah, sepengetahuan ayah bunda yang mulia Allah Subhanahu wa taala, dari yang saya alami sebenarnya anak-anak kita mereka ingin mengatakan kepada kita bahwa kami nggak berubah sebenarnya gitu, kami bukan memberontak, kami bukan orang yang suka ngelawan, bukan orang yang keras kepala gitu, kami tetap anak baik bagi ayah dan bunda. Ini bahagian beberapa tulisan yang saya ambil dari buku yang saya terbitkan waktu itu. Jadi sebenarnya anak-anak kita ketika kita ngomong gitu nggak usah teriak-teriak sebenarnya, jangan katakan bahwa anak kita bandel, anak kita nakal, enggak, sebenarnya mereka tetap anak yang baik gitu. Nah, cuman ayah dan bunda yang mulia Allah
Subhanahu wa taala adalah anak-anak kita mungkin baru dia hanya bisa merasakan itu, dia nggak tahu nama emosinya gitu. Mungkin ketika kita bicara dengan dia lagi sedih gitu, jadi nggak bisa disuruh gitu loh Kang Rifki gitu. Mungkin apa dia lagi galau gitu, tapi karena dia nggak tahu menamakan emosinya, dia banyak memilih diam gitu. Dan kemudian dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan gitu, dan nggak tahu juga apa harus disampaikan. Misalnya gini Kang Rifki, bukan dia nggak mau disuruh gitu, tapi dia bilang aku lagi sedih ayah gitu, aku lagi sedih mah gitu ya. Tetapi kita karena tadi itu Kang Rifki, karena kita belum berkoneksi, tapi koreksinya lebih dahulu. Nah keluarlah hal-hal yang tadi membuat kita lebih kamu nggak dengar ya, apa perlu CRT ini gak mendengar Kak, mau panjanglah cerita kita. Nah, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa saya melihatnya dari sisi anak-anak ini? Karena nanti mungkin solusi-solusi yang saya tawarkan kepada diri saya sendiri, kepada bapak-bapak ibu semua, ayah bunda, adalah apa yang sering kita sebut yang sekarang pola asuh positif. Nah, pola asuh positif itu adalah sebuah pola asuh yang tidak hanya sekedar melihat kepentingan kita, tapi juga Kang Rifki melihat kepentingan anak-anak kita dalam proses tumbuh kembangnya dia. Jadi kalau kita berkomunikasi dengan anak kita, berhubungan dengan anak-anak kita, perlu juga kita melihat apakah dia sudah siap atau tidak gitu Kang Rifki, dia dalam keadaan nyaman atau tidak gitu. Perlu juga kita lihat dari sisi itu. Seperti misalnya, kenapa sih kita harus mementingkan banget gitu Kang Rifki, kalau nanti Kang Rifki sudah punya anak ya, pagi-pagi itu kita perlu cek feeling nggak anak kita gitu, karena itu penting banget gitu untuk membuat koneksi, membuat hubungan dengan anak-anak kita gitu. Kita tanya bapak, ayah, abang, AA sedih apa enggak, teteh lagi gembira atau enggak pagi ini, lagi bahagia apa enggak gitu. Nah, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau begitu gitu, nah, seolah-olah anak-anak ingin mengatakan didiklah aku gitu ya, asuhlah aku, tarbiyahlah aku, arialah aku, kami gitu, jangan lukai jiwa kami. Nah ini yang paling penting ayah bunda. Jadi didiklah gitu, yang diinginkan oleh anak-anak kita itu adalah tunjukkan. Kalau misalnya aku dalam sedih gitu, aku bapak, ayah dan bunda nyuruh aku, tapi sebenarnya aku dalam keadaan sedih, tapi aku nggak bisa ngomong gitu loh Kang Rifki, karena nggak tahu juga menamakan emosinya. Karena kalau nangis selalu bilangnya diam gitu. Tapi nggak diajarkan mengatakan aku sedih, aku mau mengerjakan pekerjaan yang ayah katakan, tapi boleh nggak aku diam sebentar, boleh nggak aku mengontrol diriku, gitu loh Kang Rifki gitu. Nah itu yang diinginkan anak-anak kita. Kalau begitu ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ini yang dikatakan oleh anak-anak kita gitu ya, apa yang harus kita lakukan gitu, apa yang harus kita lakukan di dalam mengasuh anak-anak kita. Nanti secara detailnya nanti guru-guru kita dari Ustadz Benri dan Kak Hilman nanti akan dan Kang Dewa akan lebih menjelaskan insya Allah. Ini sebagai band pembuka aja nih Kang Rifki ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Saya mencatat ada 5 setidaknya harus kita lakukan gitu ketika konsepnya adalah mendidik anak bukan melukai anak. Yang pertama itu adalah lihatlah ke dalam lebih dahulu. Nih kalau istilahnya Kang Rifki itu nunjuknya ke sini dulu Kang Rifki. Ke dalam dulu bukan keluar dulu gitu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita meyakini betul dan mempraktekkan betul bahwa anak itu kita hanya diamanahi gitu Kang Rifki, bukan pemilik gitu ya. Jadi diamanahi itu nanti kita berpikiran bahwa ya Allah, nanti setiap inci dari anak-anak kita ini akan kita pertanggungjawabkan kelak di depan Allah Subhanahu wa taala gitu, sebagai pemilik dari anak-anak itu. Jadi tugas kita memang adalah tidak ngejudge gitu Kang Rifki gitu, karena bukan milik kita gitu loh Kang. Tugas kita adalah bagaimana Kang Rifki mengamanahkan ke saya misalnya sebuah benda, tugas saya adalah menjaga benda itu sebaik mungkin gitu ya, memeliharanya dan lain-lain. Tapi karena nanti pemiliknya bukan saya gitu, saya nggak bisa untuk menjudge apa yang diamanahkan oleh Kang Rifki kepada saya. Yang kedua adalah lihat ke dalam lebih dahulu. Yang kita kerjakan adalah ayo kita cek pola asuh kita gitu ya, pola asuh kita ya Kang Rifki, ayah dan bunda ya. Jadi apakah selama ini yang berjalan itu pola asuhmu dan pola asuhku gitu ya? Apakah selama ini, kenapa anak-anak kita harus kita teriak, kenapa anak-anak kita harus marah dulu baru dia bergerak gitu? Jangan-jangan ya, punten ya Bapak dan Ibu semua itu, jangan-jangan sebenarnya kita belum punya pola asuh sebenarnya dalam anak-anak kita gitu. Jadi kalaupun ada yang kita terapkan, kita lakukan kepada anak-anak kita, mentreatment tumbuh kembangnya dia,
sebenarnya tidak terpola Kang Rifki. Dari hari-hari ke hari itu berubah gitu. Dan perubahannya itu adalah karena apa? Karena antara ayah dengan ibunya berbeda memang. Jadi belum pernah duduk gitu Kang Rifki, duduk bersama-sama untuk supaya anak-anak nggak bingung gitu Kang Rifki, si bapak dengan caranya, si ibu dengan caranya gitu, dengan polanya dia si bapak, dengan pola dia, si ibu dengan polanya dia. Nah, ayo kita cek ke dalam, jangan-jangan persoalan anak-anak kita ini, kenapa anak-anak kok susah gitu diatur, susah dikerjakan, jangan-jangan memang kita belum punya pola asuh kita gitu ya, kesepakatan di antara kita berdua, terutama dari ayah dan ibu. Yang ketiga adalah mendisiplinkan diri kita lebih dahulu, baru kita mendisiplinkan anak-anak kita. Gitu. Jadi bagaimana kita mengecek kontrol diri kita, bagaimana empati kita, bagaimana suara hati kita, bagaimana kita membuat kontrol, terutama kontrol diri kita gitu, sebelum kita nanti mendisiplinkan anak-anak kita. Nah yang ketiga, lihat ke dalam lebih dahulu itu adalah, yang terakhir adalah mengenali siklus atau model. Jadi kalau ada persoalan dengan anak-anak kita, misalnya anak-anak kita dalam proses, misalnya kita minta tolong ke anak kita, terus kemudian ada persoalan, anak-anak kita misalnya lama atau mungkin ada yang dia sampaikan, aku maaf Bun, aku mengerjakan ini lebih dahulu gitu. Nah kita pelajari itu, gitu ya, pelajari siklusnya, pelajari modelnya agar kita tidak terperangkap nanti apa ya. Sebenarnya kita tahu gitu Kang Rifki bahwa siklusnya akan begini nih gitu ya, tapi kita nggak terperangkap dengan ngejudge anak-anak kita. Itu yang pertama, ayah bunda yang kita lakukan supaya kita tidak melukai, tapi kita mendidik anak-anak kita. Kemudian yang kedua adalah, nah ini yang saya sampaikan kepada ayah dan bunda tadi, bahwa kenapa pertama saya menyebutkan persoalan koneksi gitu yang lebih dahulu, kan karena pola asuh positif itu sebenarnya kalau kita mau sampaikan pola asuh positif itu, kalau definisinya Kang Rifki adalah sebenarnya satu kata, connection gitu, koneksi gitu. Jadi mengasuh pola kita dalam mengasuh anak-anak kita, proses tumbuh kembangnya itu yang paling kita dahulukan adalah koneksinya. Kalau Ustadz Bendri menyampaikan connection before correction, kayak gitulah ya. Jadi bagaimana ikatlah hati lebih dahulu sebelum kita memberikan tanggung jawab dan lain-lain gitu. Nah, ayah bunda yang mulia Allah Subhanahu wa taala, kenapa pola asuh positif ini yang saya tawarkan? Ini saya tawarkan, boleh terima, boleh tidak nih Kang Rifki ya. Karena adalah dengan pola asuh positif ini, dengan koneksi ini, yang pertama adalah yang paling utama sekali, kita tidak terluka, anak-anak kita tidak terluka, gitu kan? Karena memang kita koneksi yang kita lebih dahulukan. Gitu. Nah nanti mungkin akan disampaikan oleh pembicara yang lain, kenapa kita tiba-tiba bisa menjudge anak-anak kita bisa berteriak-teriak kepada anak-anak kita, karena ada persoalan tadi, persoalan koneksi itu. Nah, apa yang harus kita lakukan ayah bunda dalam pola asuh positif itu? Yang pertama adalah keterikatan. Ini kata para ahli. Yang pertama keterikatan. Keterikatan itu adalah kita bangun dengan proses kehangatan gitu Kang Rifki, kehangatan dengan anak-anak kita, kemudian kedekatan secara fisik dengan anak-anak kita, apakah sentuhan, apakah itu pelukan, apakah itu dekapan, sifatnya lebih kepada fisik. Keterikatan itu bisa juga kita bangun sejak dari awal sebenarnya. Kalau ibu-ibu tuh membangunnya dengan bonding gitu loh Kang Rifki, dengan maternal bonding itu. Banyak sekali penelitian menyebutkan bahwa kita akan lebih gampang mengasuh dan didik anak-anak kita dalam tanda petik ketika di umur-umur 8 tahun ke atas, ketika maternal bondingnya bagus banget gitu Kang Rifki, di usia-usia 0 sampai 2 tahun. Nah itu membentuk keterikatan. Banyak sekali anak-anak yang memang agak dalam tanda petik susah gitu di treatment gitu Kang Rifki, ayah dan bunda, karena persoalan bonding gitu, karena bondingnya terbangun sehingga nggak punya keterikatan antara ayah dengan ibunya. Nah, tadi itu saya menyebutnya kehangatan, kedekatan secara fisik, kedekatan secara psikologis, dan keterikatan dan keterlibatan ayah dan ibunya di dalam di dalam aktivitas anak-anak. Seperti misalnya membangun keterikatan itu apa ya Kang Rifki ya? Main gitu Kang Rifki ya, main gitu bersama dengan anak-anak. Jadi tidak bermain dengan anak. Gitu. Kalau bermain dengan anak berbeda dengan bermain bersama anak. Kalau bermain dengan anak itu gini Kang Rifki ya. Jadi anak main asyik gitu ya. Si ayahnya dekat anaknya juga gitu. Tapi ayahnya asyik main WA gitu ya. Itu bermain dengan anak gitu ya. Si anak asyik gitu. Si ayahnya juga asyik. Walaupun dekat sebenarnya. Nah, kalau yang dianjurkan itu untuk membangun keterikatan itu adalah bermain bersama anak. Bermain bersama anak itu ayah terikat dan terlibat gitu, terikat dan terlibat di dalam bermain. Jadi misalnya kalau main di got gitu misalnya, atau main hujan-hujanan gitu ya, bareng-bareng merasakan gitu. Dalam rangka apa itu sebenarnya? Dalam rangka membangun keterikatan gitu ya. Membangun kedekatan sebenarnya antara bapak dengan ibu. Nah,
Kalau ketrikan ini tidak terbangun, Kang Rifki, nah tadi itu kan kita susah untuk bagaimana saya mau bangun komunikasi, mau kerjasama dengan Kang Rifki, sementara saya nggak punya keterikatan gitu dengan Kang Rifki. Saya hati kita nggak bertemu gitu Kang Rifki ya. Kang Rifki bahasa tubuh Kang Rifki saya nggak bisa ngebacanya. Kita belum pernah bersafar, kita belum pernah apa-apa. Gimana kita mau bikin proyek besar gitu Kang Rifki, sementara kita nggak punya keterikatan lahir dan batin. Nah, ini menjadi sangat penting ayah dan bunda. Kalau di pola asuh positif itu menjadi sesuatu yang nomor satu ini pola asuh positif itu. Yang kedua adalah membangun rasa hormat. Rasa hormat terhadap apa? Yang pertama membangun rasa hormat terhadap diri kita sendiri, gitu. Kita ayah dan ibu adalah orang yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jangan rusak rasa hormat kita, kehormatan kita dengan kita menghancurkan kehormatan kita depan anak-anak kita dengan itu Kang Rifki berteriak-teriak, terus kemudian mengumbar emosi tidak terkontrol gitulah gitu ya. Sehingga anak-anak mungkin di umur-umur 0 sampai 7 tahun dia masih takut ya Kang Rifki ya, tetapi nanti dia nggak akan respect dengan kita gitu umur 8 tahun ke atas di mana dia sudah bisa berpikir gitu. Karena apa? Karena ayahnya sendiri nggak menghormati dirinya gitu loh Kang. Gitu ya. Ibunya sendiri nggak menghormati dirinya. Nah, kemudian adalah menghormati anak-anak juga, memberikan rasa hormat kepada anak-anak bahwa anak ini adalah amanah Allah gitu Kang Rifki. Ini Allah yang mengamanahkan. Itu jangan dilukai, jangan disakiti, jangan diapa, memang harus kita berikan itu. Yang ketiga, pola asuh positif itu yang harus kita ayah bunda lakukan adalah proaktif. Jadi saya menyebutnya proaktif ini gini Kang Rifki. Jadi kita tidak hanya sekedar bereaksi tapi memberikan respon. Jadi agak berbeda memang reaksi dengan respon itu. Kalau saya misalnya Kang Rifki jatuh gitu, saya memberikan reaksi. Berbeda dengan saya memberikan respon. Gitu Kang Rifki ya. Kalau Kang Rifki jatuh gitu misalnya gitu. Saya hanya bereaksi gitu, saya lihat aja gitu Kang Rifki jatuh. Ya jatuh gitu ya. Tapi kalau saya memberikan respon, saya akan datang ke Kang Rifki, saya akan tolong, saya akan bilang apa yang saya bisa bantu Kang gitu ya. Kang Rifki kuat nggak berdiri atau apa, itu respon. Nah, proaktif itu ayah bunda yang melakukan Allah adalah kita memberikan respon. Jadi bukan hanya sekedar untuk memberikan reaksi gitu ya. Jadi, baik. Nah, kemudian selanjutnya adalah pola asuh positif yang kita lakukan supaya kita nanti yang tadi kita sebut tidak berteriak-teriak dan lain-lain. Sejenisnya adalah empati, membangun empati. Nah, empati itu ayah bunda yang dilakukan SWT adalah salah satu basic sebenarnya dalam persoalan nanti kita akan bahas kesehatan emosi anak-anak kita dan kita. Jadi empati yang harus kita alamin di awal. Nah, yang terakhir adalah pola asuh positif itu disiplin positif. Disiplin positif itu ayah bunda yang dilakukan SWT lebih kepada persoalan bagaimana kita mengajarkan kontrol diri kepada anak-anak kita. Karena gini Kang Rifki, kita jangan pernah berpikir bahwa mendisiplinkan itu adalah sebagai security gitu ya. Punten ya Kang ya, security anak-anak kita bukan gitu ya. Tetapi sebenarnya kita sedang membangun security di dalam diri anak kita. Itu dengan mengajarkan kontrol diri gitu. Jadi sehingga nanti Kang walaupun ayahnya nggak ada, ibunya nggak ada, nggak apa-apa. Dia disiplin sendiri gitu loh Kang ya. Nah, itu yang sering kita sebut dengan disiplin positif. Baik. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah apa yang harus ayah bunda lakukan, gitu yang hampir semua para alim menyebutkan adalah komunikasi. Nanti Kak Hilman juga akan membahas lebih dalam mungkin komunikasi apa? Komunikasi yang terhubung kan. Jadi bukan hanya sekedar komunikasi, sekedar hanya komunikasi tersambung gitu loh Kang ya, tapi juga terhubung gitu. Jadi komunikasi yang pakai hati lah gitu loh Kang ya. Kalau kalau saya contohkan saya berkomunikasi dengan Kang Riki bukan hanya sekedar Kang Riki halo assalamualaikum Pak, bukan itu, tetapi kita lebih dari sekedar itu. Nah, bagaimana caranya supaya komunikasi terhubung antara ayah bunda dengan anak-anak sehingga nanti kita mau order apapun dalam petik anak-anak kita nggak harus berteriak, nggak harus marah-marah gitu. Yang pertama pisahkan orang dan masalah gitu Kang Rifki. Jadi kalau saya nggak suka dengan Kang Rifki, bukan saya nggak suka dengan orangnya, bukan Kang Rifkinya, tapi mungkin saya nggak suka dengan tingkah lakunya. Kang Rifki mungkin nggak suka dengan saya Kang Rifki harus pisahkan gitu ya. Pisahkan bahwa mana kelakuan saya, mana saya gitu Kang Rifki. Nah apalagi dengan anak-anak, jadi memang harus kita pisahkan nih. Sehingga kita memang tidak gampang mengatakan bahwa kamu apa gitu loh, sebut-sebutan yang menyebutkan bahwa sebenarnya kita nggak memisahkan dia dengan tingkah lakunya dia gitu ya. Sebenarnya gitu ya. Apa contohnya Kang Rifki? Kamu mata taruh di mana sih? Gitu loh Kang gitu. Ya, terus apalagi itu mikir pakai dengkul apa gitu loh Kang Rifki gitu. Nah, ini ayah bunda yang nggak akan terjadi nih komunikasi dengan anak-anak karena kita mencampurkan antara perilaku dengan orangnya.
Ini susah ya Irwan. Iya memang susah ini ayah bunda gitu. Apalagi kita seperti saya yang sudah terbiasa dengan komunikasi satu arah gitu Kang Rifki gitu. Jadi udah terbiasa dari zaman dahulu, jadi zaman bapak dan ibu saya sudah terbiasa gitu ya. Karena itu paling gampang Kang Rifki gitu. Marahin anak atau komunikasi dengan anak paling gampang. Anak langsung diem. Gitu. Jadi yang kita judge itu adalah orangnya. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah SWT gitu, kita berubah gitu, kita pelan-pelan untuk memisahkan gitu mana masalah, mana orangnya. Kemudian yang kedua, komunikasi terhubung itu salah satu syaratnya adalah berasumsi selalu membawa masalah Kang Rifki. Jadi jangan menduga-duga gitu, menghindarilah menduga-duga gitu ya Kang ya. Jadi kalau anak misalnya pulang dia merengut, ya jangan diduga-duga gitu ya. Kalau anak nggak mau kita suruh gitu misalnya kan dalam tanda petik gitu ya, ayah dan bunda, jangan duga-duga. Masya Allah, ini pengaruh apa ini? Nah, kita duga-duga sendiri tuh, Kang. Nanti bertambah masalahnya gitu sebenarnya. Nah, gimana caranya? Nanti Kak Hilman akan menjelaskan secara detail tentang pesan ayah itu apa, pesan saya itu apa. Sampaikan aja perasaan ayah apa, perasaan ibu apa yang ibu mau, apa yang ayah mau, ditanya aja, sampaikan aja kepada anak-anak. Nah, kemudian Kang Rifki saya agak sedikit membuat size-nya agak lebih besar, yaitu seni mendengar. Nah, ini menjadi kalau kita bicara persoalan anak-anak berteriak kepada anak-anak, berkomunikasi kepada anak-anak, memang kita nggak bisa meninggalkan satu yang paling sangat esensial ini, namanya seni mendengar, gitu, Kang Rifki. Ini the power of listening ini di mana-mana orang membahas ini gitu. Kadang-kadang Kang Riki kita bersoal di organisasi gitu ya Kang Riki ya, di lembaga pekerjaan kita bukan karena persoalan pembicara kita gitu, tapi karena kemampuan kita mendengar nggak kuat gitu ya. Itu apalagi di dalam mengasuh anak-anak kita. Nah, seni mendengar ini ayah bunda adalah misalnya bagaimana kita mengecek gitu Kang Rifki, selama ini sebenarnya kalau mendengar itu kan kita harus membangun empati lebih dahulu Kang Rifki ya gitu ya. Jadi kita susah mendengar kalau kita nggak punya empati yang kuat gitu ya. Saya mendengar Kang Rifki gitu kadang-kadang ya masuk telinga kanan keluar telinga kiri gitu Kang Rifki, karena saya nggak empati dengan apa ya, dengan Kang Rifki saya nggak membangun empati karena empati saya nggak begitu kuat. Nah, seni mendengar ini ayah bunda menjadi sangat penting gitu. Misalnya kita harus memeriksa kepada kita kemampuan mendengar kita sebatas apa gitu loh kan. Jangan-jangan kemampuan mendengar kita nggak begitu bagus sehingga komunikasinya memang tidak terhubung dengan anak-anak kita. Kita nggak terbiasa untuk misalnya deep listening dengan anak-anak kita. Kita mungkin dari sekian banyak jenis mendengar itu kita memang terbiasa hanya sekedar semacam passive listening gitu loh Kang Rifki. Hanya mendengar, kita bisa anak berbicara sampai kita pegang handphone gitu loh Kang Rifki. Ya, apa ayah dan bunda ya. Itu yang sering kita sebut dengan passive listening gitu ya. Atau kita memang mungkin agak sedikit naik grade-nya. Kita mungkin mendengar anak-anak kita biasa dengan active listening. Misalnya active listening itu kalau anak kita bicara dengan kita gitu, ayah bunda, mungkin handphonenya kita taruh, terus kita ngelihat ke anak kita gitu. Tapi nggak konsentrasi gitu loh Kang, gitu matanya kemana gitu ya. Nah, kita cek nih, kita memakai yang mana kepada anak-anak kita gitu ya. Kalau selama ini ternyata kita lebih banyak passive listening, sebenarnya itulah penyebabnya kenapa kemudian anak-anak kita nggak mau lagi berbicara dengan kita, nggak mungkin komunikasi dengan kita, karena kita sendiri nggak membangun jembatan komunikasi dengan anak-anak kita. Atau ayah bunda yang dimiliki Allah SWT, kita mengevaluasi bermuhasabah diri kita bahwa kita nggak terlalu menggunakan semacam jenis listening yang lain seperti yang orang sering menyebut dengan deep listening itu. Deep listening itu kalau anak-anak ngomong sama kita ya sudah gitu Kang Rifki, pegang handphone taruh dulu gitu ya, terus mendekat kepada anak-anak kita, memberikan utuh seluruh badan kita, lahir dan batin kita, pandangi anak kita, respon, jangan cuma bereaksi gitu lah Kang Rifki, respon kepada anak kita, misalnya gitu, aku bete banget di sekolahan gitu, ada kita respon gitu ya, respon, kita memberikan respon, alisnya memberikan respon, matanya memberikan respon, kemudian wajah memberikan respon, tangannya juga memberikan respon, cara berdiri kita, orang yang empati dengan apa yang disampaikan anak kita itu juga. Nah, itu yang sering disebut ayah bunda yang melakukan sementara dengan deep listening itu yang diharapkan. Nah, kadang-kadang terjadi komunikasi yang tidak terhubung itu karena memang tadi itu the power of listening itu kita nggak miliki itu loh Kang Rifki. Saya tidak mengatakan bahwa
persoalan berbicara itu menjadi tidak penting gitu, tapi ya yang saya tahu gitu dalam berkomunikasi dengan anak-anak gitu, dan atau mungkin Kang Ricky juga berkomunikasi dengan teman-teman di pekerjaan yang lain, sebenarnya yang paling luar biasa itu adalah mendengar, kemampuan mendengar, atau orang sering menyebut dengan mendengar aktif. Kemudian bangun koneksi bukan koreksi gitu ya Bunda, dan kemudian yang terakhir adalah supaya komunikasi kita terhubung dengan anak-anak kita pintar memainkan apa ya Kang Rifki, kalau udah suasana panas ditinggal dulu lah sebentar gitu ya, dan gitu, jangan dilanjutin nanti kebakar gitu ya, apa misalnya izin dulu, apa minum dulu, apa duduk dulu gitu ya, kalau kalau di kita kan di dalam agama kita duduk dulu kalau lagi emosi gitu, jangan diterusin gitu ya, nggak usah diselesaikan. Pokoknya nanti komunikasinya menang dan kalah sama anak-anak gitu ya, pokoknya gitu nggak usah, ya udah didiamkan dulu. Ayah bunda yang dimiliki Allah Taala, yang keempat adalah apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak melukai anak-anak kita, apakah dengan berteriak, ngejudge dan lain-lain, adalah memeriksa persoalan kesehatan emosional anak. Nah ini kan menjadi viral banget nih sekarang Kak Ricky ya, persoalan ini gitu, kesehatan emosional, kesehatan mental lah gitu ya. Apa yang harus kita lakukan ayah dan bunda? Ini adalah nasihat buat diri saya sendiri. Yang pertama, cek kesehatan emosional kita lebih dahulu. Kesehatan emosional itu maksudnya apa ya Kang Evia? Kita tahu gitu loh kan, sadar gitu bahwa kita punya emosi kita lagi apa nih sekarang? Lagi positif kah? Lagi negatif kah? Kita sadar betul gitu ya. Jadi, oh kita tahu betul bahwa kita marah. Kalau kita tahu kita marah, kita tahu apa yang harus kita lakukan setelah itu gitu Kang Rifki. Yang paling berat itu adalah kesehatan mental, kesehatan emosional kita itu nggak normal gitu loh Kang. Nggak normal gimana? Kita nggak tahu ini lagi marah, emosinya lagi positif kah, lagi negatif kah? Itu berhadapan dengan anak-anak. Kalau kita kesehatan emosional kita bagus gitu Kang Rifki, kita jadi tahu gitu, ini kita lagi marah nih gitu ya. Udah kalau marah nggak usah lah, anak-anak kita bilang dulu sebentar ya anak gitu, ayah lagi ini gitu ya. Nah itu yang pertama, penting sekali mengecek kesehatan emosional, kesehatan mental kita. Ayah bunda, kadang-kadang kita mau cepet-cepet gitu loh, ayah bunda mau cepet-cepet gitu, mau itu sebenarnya misalnya gini, pulang dari kantor pekerjaan tuh banyak banget. Nah, belum selesai. Baru nyampe di rumah mau leha-leha sedikit, telepon dari atasan gitu. Kamu gimana tinggal gitu lah Kang ya. Itu kesehatan emosionalnya udah lagi acak-acakan gitu. Nah, yang jadi persoalan adalah kita nggak sadar bahwa kesehatan emosional kita itu lagi negatif gitu Bunda. Nah, lagi negatif, kita harus berhadapan dengan anak-anak kita. Sementara anak-anak kita dia bilang sama kita bahwa ketika ayah pulang ke rumah ini 100% no discount gitu ya. Nah aku tahunya ayah pulang ini utuh gitu. Ayah mau ada persoalan di luar terserah, itu urusan ayah gitu. Tapi ayah utuh. Bayangkan anak-anak kita sedang membutuhkan kantong, diisi kantong jiwanya dengan sesuatu yang positif, sementara kita dalam keadaan yang negatif. Nah ayah dan bunda, kalau saya mengatakan ke diri saya bukan kesehatan emosional atau kesehatan mental itu bukan mengatakan bahwa kita positif terus, bukan, tidak gitu, tapi adalah kesadaran kita bahwa emosional kita dalam keadaan apa sekarang gitu ya. Ya, baik. Kemudian yang kedua, sehatkan emosional anak-anak kita. Nah, bagaimana cara mensehatkan emosional anak-anak kita ini? Ada berbagai cara yang dilakukan oleh para ahli atau para orang-orang yang memang menguasai persoalan ini. Seperti misalnya cermin itu maksudnya adalah kondisi kesehatan emosional anak itu bercermin dari kesehatan kita gitu, Kang Riki, emosional kita gitu. Jadi kalau kita nggak sadar gitu, kita sering marah, nggak sadar dengan kesehatan emosional kita, nah begitulah ke anak-anak kita. Kemudian bagaimana melatih supaya anak-anak kita punya kesehatan emosional yang patut, yang baik, itu adalah mengajarkan kepada anak-anak dengan memerankan. Jadi dia tahu gitu loh ayah bunda bahwa kalau marah itu seperti apa gitu loh. Tadi di awal saya menyebutkan bahwa anak-anak mengatakan kami ini bukan nggak bisa apa gitu, kami ini hanya baru bisa merasakan, tapi tolong namakan, latihkan ke kami, marah itu seperti apa, kecewa itu seperti apa, sedih itu seperti apa gitu. Nah ini ayah bunda yang berkata sementara bisa kita perankan pada anak-anak kita, bisa simulasikan supaya anak-anak kita menjadi dia tahu dan sadar kesehatan emosional sendiri gitu, dia latihan. Tadi ayah bunda ya, anak-anak kita menjadi belajar bahwa dia dalam keadaan emosi apa sih, positif atau negatif gitu. Kalau dia mulai tahu tentang kesehatan emosionalnya dia bisa apa yang bereaksi terhadap lingkungannya gitu. Dia bersikap terhadap orang di luarnya dia. Satu lagi Kang Rifki sebagai band pembuka ini ya.
adalah apa yang harus kita lakukan. Ini sebenarnya bukan yang terakhir ayah bunda gitu, masih banyak lagi sebenarnya harus kita lakukan. Tapi inilah kemampuan saya untuk mencatat beberapa hal yang penting agar kita tidak nggak terjebak melukai anak-anak kita. Apa itu? Menukar hukuman menjadi solusi. Jadi bagaimana kita menjauhi lagi persoalan-persoalan hukuman, tapi lebih sebenarnya kita membangun solusi kepada anak-anak kita. Nah, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik Kang Adi, ini waktunya sudah cukup. Saya terangkan ini sedikit, ayah bunda, ada persoalan konsekuensi dan hukuman, gitu. Banyak orang mengatakan sama aja, ya Irwan mah konsekuensi dengan hukuman sama aja. Ya, kadang-kadang kita sama sebenarnya, tapi agak dibedakan dari niat nih Kang Rifki. Jadi kadang-kadang konsekuensi itu niatnya adalah untuk menumbuh kembangkan anak-anak. Tapi kalau hukuman itu biasanya adalah untuk melukai anak-anak. Selesai sudah, nggak ada hubungannya tumbuh kembang. Gitu. Tapi konsekuensi itu adalah memberikan konsekuensi itu biasanya kita berpikir bahwa ini membuat anak-anak kita menjadi lebih dewasa. Kemudian yang juga sangat penting dan Bapak dan Ibu boleh berbeda dengan saya, time out dan time in gitu. Nah, ini karena hubungannya dengan persoalan solusi dan hukuman. Kadang-kadang saya tidak mengatakan bahwa ayah ibu yang menggunakan metode time out itu tidak baik gitu, tetapi saya hanya menawarkan kalau dalam pola asuh positif itu kita mulai meninggalkan time out. Nah, time out itu biasanya memisahkan. Kadang-kadang kalau memisahkan itu bunda tidak hanya sekedar fisik yang terpisahkan, tapi juga emosional terpisahkan. Nah, dalam pola asuh positif itu kita lebih banyak memakai metode atau strategi time in. Time in itu kalau anak-anak bermasalah nggak kita suruh pergi gitu Kang Rifki, tapi kita rengkuh, kita dengarkan ke kondisi emosinya, kita namai emosinya, kita isi pelan-pelan kantong jiwanya gitu. Kemudian yang berikutnya adalah BMM mengajarkan kepada anak-anak kita supaya berpikir, menganalisa dan memutuskan gitu. Jadi ajarkanlah kepada anak-anak kalau ada apa-apa gitu diajak anak-anak, ditanya kepada anak menurut kamu bagusnya seperti apa gitu. Dan kemudian mengajarkan beberapa keterampilan di dalam anak-anak dalam kehidupan anak-anak kita. Gitu mungkin ayah dan bunda yang mulia Allah sudah diamanahkan, disampaikan, waktu saya sudah habis. Nah, mudah-mudahan ayah dan bunda kita bisa membayangkan gitu rumah kita suatu saat nanti tanpa teriakan satu hari aja gitu apa yang terjadi sebenarnya gitu. Seperti apa kondisi kita insya Allah.